Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai analisis tren lalu lintas data jaringan menggunakan teknologi Big Data, studi kasus Universitas Mahadewa Indonesia. Next. Di sini ada anggota kelompok 10 yang beranggotakan saya, Aira Reski Aurelika, sebagai moderator, kemudian ada Alika Juliana Rahma, dan Rara Bulan Febria Sinurat. Selanjutnya, baik, selanjutnya ada latar belakang yang akan dipresentasikan oleh Alika Juliana Rahma. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang kasusnya. Jadi, Universitas Mahadewa itu menyediakan jaringan Wi-Fi untuk mahasiswa dan dosennya. Namun, karena sering dipakai oleh banyak orang, lalu lintas datanya menjadi sangat besar, sehingga sulit dipantau dengan cara biasa. Untuk itu, digunakanlah teknologi Big Data, yaitu cara mengolah data dan menganalisis data dalam jumlah besar, agar pola penggunaannya itu lebih mudah terlihat. Terus datanya itu ditangkap menggunakan Wireshark dan T-Shark, yaitu alat untuk merekam aktivitas internet di jaringan, lalu hasilnya disimpan di MongoDB sebagai tempat penyimpanan data modern yang mampu menampung data yang besar dengan cepat. Selanjutnya, data divisualisasikan menggunakan Tableau sehingga pola dan tren penggunaan di internet di kampus dapat Suaranya kecilin, dipahami lebih jelas dengan mudah. Next. Selanjutnya ada ringkasan kasus. Jadi apa, di mana, siapa, kapan. Jadi penelitian ini berfokus pada analisis jaringan, khususnya dari data website atau domain yang diakses melalui DNS. Tujuannya untuk melihat pola akses dan melakukan pemetaan dari aktivitas jaringan. Di mana analisis ini dilakukan di Universitas Mahadewa dan Pasar Bali. Siapa? Jadi penelitian ini dilakukan oleh Gemara Adihyasa Parahita Nugraha, Made Agus Dwi Suwarjaya, dan Putu Agus Eka Pratama dari Program Studi Teknologi Informasi di Universitas Udayana. Kapan penelitian ini dilakukan? Selama beberapa bulan pada Juni sampai September 2021. Next. Kecilin, Lik. Untuk selanjutnya itu ada permasalahan utama kasus. Yang pertama, volume data jaringan sangat besar sehingga sulit dianalisis dengan tools tradisional. Jadi, data yang dihasilkan dari aktivitas akses domain itu jumlahnya masif. Sehingga data ini terus bertambah dan sulit dianalisis jika hanya menggunakan tool tradisional. Kemudian untuk mengatasi hal ini, kita membutuhkan sebuah pipeline atau alur kerja yang jelas. Jadi pipeline ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada capture data, yaitu menangkap atau merekam data jaringan. Yang kedua ada cleaning, yaitu data yang membersihkan data yang error dan data yang tidak diperlukan. Yang ketiga, data disimpan dengan baik agar mudah dikelola. Dalam penyimpanan digunakan juga NoSQL. Ini adalah jenis database modern yang lebih fleksibel dibanding database biasa, sehingga cocok untuk menampung data besar yang beragam bentuknya. Selain itu, ada juga masalah kurangnya tentang pola akses domain. Hal ini tuh membuat manajemen kapasitas jaringan menjadi sulit dan bisa menimbulkan resiko keamanan. Next. Jadi intinya kasus ini tuh nunjukin kalau volume data jaringannya itu sangat besar, jadi nggak bisa ditangani dengan cara yang biasa. Jadi dengan menggunakan pendekatan big data melalui pipeline lengkap mulai dari proses capturing, penyimpanan, menggunakan
SQL hingga visualisasi dapat memiliki pola akses domain dengan lebih baik, sehingga hasil pengelolaannya itu menjadi lebih efisien dan keamanannya akan lebih terjaga dan biaya operasionalnya dapat dikendalikan secara optimal. Next. Selanjutnya itu ada alasan memilih kasus. Jadi kasus ini dipilih itu karena Universitas Mahadewa itu memiliki trafik internet yang sangat besar setiap harinya dari ribuan pengguna, sehingga data sebesar itu sulit untuk dianalisis dengan cara biasa, sehingga dibutuhkan pendekatan big data untuk mengolah, menyimpan, dan memvisualisasikan data. Hasil analisis ini dapat membantu kampus dengan mengatur kapasitas jaringan, meningkatkan keamanan, dan mengelola biaya operasional menjadi lebih efisien. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bulan. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu tentang relevansi kasus dengan materi mingguan. Jadi, dalam penelitian ini, data jaringan yang ditangkap awalnya berupa file CSV atau JSON dengan jumlah yang sangat besar. Nah, kalau disimpan pakai database biasa, itu bakalan berat dan nggak fleksibel. Nah, disinilah MongoDB dipakai, karena dia tipe NoSQL yang bisa nyimpan data besar dan bentuknya tuh bebas, nggak harus tabel. Itu yang bikin kasus ini nyambung sama materi tentang database dan manajemen big data. Khususnya tentang bagaimana kita mengelola data besar yang strukturnya itu rumit. Selanjutnya, analisis kasus terkait materi. Yang pertama, data besar hasil tangkapan jaringan kampus butuh pengelolaan yang efisien. Jadi maksudnya, setiap kali mahasiswa atau dosen pakai internet, kampus semua aktivitas jaringan itu tuh direkam. Misalnya akses ke Google, Instagram, atau e-learning. Nah, bayangin kalau ada ribuan orang online tiap hari, otomatis datanya jadi bakal numpuk banget kan. Nah, kalau datanya nggak dikelola dengan baik, hasilnya tuh cuma tumpukan file mentah yang susah dibaca. Makanya dibutuhin pengelolaan yang efisien pakai database dan big data supaya data itu tuh bisa disimpan rapih, gampang dicari, terus bisa dipakai buat analisis. Misalnya kampus jadi tahu situs mana nih yang paling sering dipakai mahasiswa tiap bulan. Yang kedua, MongoDB dipilih karena fleksibel menyimpan data dalam format JSON. Jadi JSON itu adalah format data sederhana berbentuk pasangan key value yang mudah dibaca. Sedangkan MongoDB itu adalah database NoSQL yang menyimpan data dalam format JSON sehingga lebih fleksibel dibanding database relasional. Contoh pada kasus ini, data aktivitas jaringan seperti pengguna, perangkat, lokasi, dan waktu itu bisa langsung disimpan dalam MongoDB tanpa perlu bikin tabel baru, sehingga pengelolaan data besar tuh jadi lebih efisien. Kemudian, MongoDB dipilih karena fleksibel menyimpan data dalam format JSON. Tadi penjelasannya, nah selanjutnya, nah, yang ketiga, Tableau dipakai untuk visualisasi agar tren data mudah dipahami. Jadi gini, data hasil tangkapan jaringan kampus itu kan ribuan baris. Nah, kalau dibaca mentah itu pasti ribet. Jadi, kita pakai Tableau nih. Data itu bisa diubah jadi grafik atau dashboard interaktif. Misalnya, kita jadi bisa lihat jam-jam sibuk jaringan kampus atau situs apa yang paling sering diakses. Jadi trennya tuh langsung kelihatan jelas tanpa harus baca data angka satu-satu. Jadi kalau deret baris angka itu kan kita ribet bacanya. Nah, kalau pakai Tableau itu tuh dia jadi grafik. Kalau grafik kan jadi kita bisa tahu di mana tren yang paling tinggi atau yang paling sering atau yang paling besar. Selanjutnya, nah, kaitan teori dengan kasus. Di situ ada teori big data, teori database NoSQL, teori visualisasi data atau Tableau. Kalau dikaitin sama teori, kasus ini tuh nunjukin gimana konsep big data dipakai buat ngolah data jaringan kampus yang jumlahnya tuh gede banget. Karena datanya nggak rapi kayak pakai tabel Excel biasa, dipakailah MongoDB ini supaya nyimpen data dalam format JSON tuh jadi lebih fleksibel. Nah, terus biar datanya tuh nggak cuma numpuk doang. Dipakailah Tableau buat visualisasi, jadi trennya tuh bisa langsung kelihatan. Karena kan Tableau itu grafik ya, jadi kita bisa langsung lihat. Selanjutnya,
Selanjutnya ada usulan solusi berbasis teknologi akuntansi. Jadi ada integrasi big data dan database NoSQL untuk manajemen data, pemanfaatan Tableau untuk visualisasi tren data, dan otomatisasi pencatatan dan analisis data transaksi berbasis digital. Jadi solusi yang bisa ditawarin dengan berbasis teknologi akuntansi itu yang pertama, pakai big data dan MongoDB supaya hasil tangkapan jaringan itu bisa disimpan dengan lebih efisien dan gampang diolah. Dan yang kedua, datanya itu nggak cuma disimpan, tapi divisualisasi pakai Tableau, jadi berupa grafik supaya trennya itu jadi kelihatan jelas. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rara Bulan Febria Sinurat. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan dampak positif yang diharapkan pada jaringan Universitas Mahadewa Indonesia. Yang pertama adalah peningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan Wi-Fi. Nah, dengan mengelola pola lintas data traffic dan domain-domain yang paling sering diakses, diharapkan pihak kampus dapat mengelola jaringan dengan lebih optimal dari jaringan Universitas Mahadewa sebelumnya. Lalu yang kedua adalah peningkatan keamanan dan monitoring jaringan. Dengan menggunakan tools seperti Wireshark atau T-Shard dan Big Data Analytics, diharapkan bisa lebih cepat dideteksi jika ada aktivitas jaringan yang mencurigakan atau penyalahgunaan terhadap jaringan di Universitas Mahadewa Indonesia. Lalu, dampak positif yang diharapkan ketiga adalah alokasi sumber daya yang lebih baik. Jadi dengan menggunakan data besar atau big data dan penyimpanan efisien, contohnya seperti MongoDB, itu dapat memungkinkan analisis data dalam jumlah yang besar. Lalu dampak positif diharapkan yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas penggunaan internet kampus. Nah, di poin ini diharapkan dengan data yang lebih jelas tentang domain, bisa dibuat laporan rutin kepada pihak terkait seperti mahasiswa, dosen, pengelola kampus tentang penggunaan jaringan pada Universitas Mahadewa Indonesia. Lalu ada ringkasan temuan penting. Yang pertama adalah penggunaan Wireshark dan T-Shard untuk capturing data. Wireshark dan versi Comet lainnya, T-Shard digunakan untuk menangkap paket data DNS dari jaringan Universitas Mahadewa Indonesia. Lalu yang kedua ada MongoDB sebagai penyimpan data. MongoDB dipilih karena sifatnya sebagai basis data NoSQL yang cocok menyimpan data semi terstruktur. Lalu ringkasan temuan penting yang ada di dalam jaringan Universitas Mahadewa Indonesia yang terakhir adalah visualisasi data menggunakan Tableau. Nah, Tableau ini digunakan untuk membuat visualisasi dari data hasil capture yang telah dibersihkan. Lalu materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah implikasi untuk praktik akuntansi ke depan. Nah, ini ada 3 poin. Yang pertama, pemanfaatan data pipeline dan business intelligence atau BI. Ini diharapkan untuk mengukur biaya operasional teknologi yang ada pada Universitas Mahadewa Indonesia. Lalu yang kedua ada perluasan keterampilan akuntansi untuk mengembangkan kemampuan akuntansi pada jaringan ini. Itu diharapkan dapat memahami ETL, SQL, dan interpretasi dashboard. Lalu yang ketiga ada pengaruh terhadap kebijakan pelaporan dan pengendalian internal. Ini harus mencakup aset dan biaya TI berbasis data. Baik, itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 10. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.